Ya, jadi dulu itu kan Kaltim Post Group itu semua medianya punya website masing-masing. Jadi Kaltim Post Group itu punya koran-koran di seluruh wilayah Kalimantan. Terus setiap koran pada masa itu punya website sendiri-sendiri. Kita akhirnya karena perkembangan teknologi menginisiasi supaya website-website ini menjadi satu portal berita khusus untuk Kalimantan. Nah, kita cari nama, ketemulah nama Prokal. Prokal sendiri sebenarnya kan dulu rubrik di Kaltim Post. Itu singkatan dari Pro Kalimantan. Jadi dulu di Kaltim Post itu ada rubrik Prokal, isinya berita-berita utama Kalimantan Timur. Nah, itu 2015 tuh. 2015 akhirnya website-websitenya Kaltim Post Group yang tadinya terpisah-pisah, ada radarbanjarmasin.com, ada radarsampit.com, ada balikpapanpost.com, kaltimpost.com.co.id gitu. Itu kita gabung semua jadi satu portal besar berkumpul di prokal.co. Kita siapkan kira-kira 2-3 bulan karena websitenya sudah ada sebenarnya. Hanya kita kumpulkan lagi jadi satu portal berita karena tahun 2015 itu baru mulai rise up-nya portal-portal berita tuh. Grup-grup media di Jakarta juga sedang menyiapkan portal-portal berita. Akhirnya lahirlah prokal.co itu Agustus atau September, Agustus lah ya, sesuai ulang tahun Prokal, Agustus 2015. Sebenarnya kita bikin Prokal itu tidak mendevelop satu perusahaan khusus untuk portal berita. Seperti saya bilang, karena sudah ada website di masing-masing media. Nah, kita carikan satu domain untuk jadi super domainnya prokal.co, ketemunya waktu itu. Itu yang kemudian menjadi kumpulan subdomain dari anak-anak perusahaan. Nah, pengelolaannya gimana? Pengelolaannya masih tetap dikelola oleh anak-anak perusahaan itu. Jadi misalnya kanalnya kaltim.prokal.co itu dikelola oleh teman-teman Kaltim Post. Kanalnya kalsel.prokal.co dikelola oleh teman-teman di Radar Banjarmasin. Ada kanal kaltara.prokal.co itu dikelola oleh teman-teman di Radar Tarakan. Begitu untuk seluruh Kalimantan, dari Kalimantan Timur sampai Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah. Jadi sebenarnya ini konsep pekerjaan yang mudah pada saat itu karena kita cuma ngumpulin website-website yang sudah ada, supaya apa? Supaya trafficnya terkumpul di satu portal lah begitu. Di Kaltim sudah cukup banyak sebenarnya portal-portal berita lokal ya, tapi dikelola secara independen oleh teman-teman jurnalis atau teman-teman termasuk dari ex Kaltim Post juga begitu. Nah, yang secara serius membuat portal berita berjaringan itu rasanya Prokal untuk yang pertama kali. Makanya kita di awal mengklaim sebagai portal berita Kalimantan. Atau kita menyebut sebagai jaringan berita terluas di Kalimantan, karena memang saat itu prokal.co jadi satu-satunya portal berita yang mengcover berita dari seluruh wilayah Kalimantan. Nah, dulu itu ada website yang mengukur ranking setiap website ya. Dulu Alexa kalau ingat ya, sekarang sudah tidak ada. Nah, dulu Alexa ranking itu sempat memposisikan prokal.co itu di posisi 15 besar portal berita di Indonesia. Jadi kita cukup bangga di awal-awal tahun itu prokal.co dari Kalimantan bisa hadir menjadi portal berita yang
cukup diterima di Indonesia, karena saat itu rasanya Prokal.co memang yang paling lengkap, menyajikan berita-berita dari seluruh Kalimantan, karena memang sejak awal Kaltim Post Group sendiri sudah punya jaringan media di seluruh Kalimantan. Ya, bisa dibilang begitu ya. Pengertian persaingan yang sengit itu karena waktu itu kompetitornya belum banyak. Ya, sekarang persaingannya sudah tidak seperti dulu karena algoritmanya Google berubah, kemudian kebutuhan publik juga berubah, substitusi media juga semakin banyak karena orang sekarang, misalnya Gen Z itu mengkonsumsi media bergeser ke platform yang lain, ke media sosial dan lain-lain, sehingga di usia yang 10 tahun ini saya kira teman-teman Prokal juga melakukan banyak improvement untuk membuat Prokal tetap relate lah begitu dengan perkembangan zaman. Nah, jadi gini, perkembangannya kemudian seperti saya sampaikan tadi, algoritma berubah dan lain-lain. Pada akhirnya kebutuhan bisnis membuat Prokal harus berdiri sendiri. Lalu media-media di bawah Kaltim Post Group juga membangun website-website sendiri, sehingga sekarang semua menjadi website-website yang boleh dibilang mandiri dengan bisnisnya sendiri-sendiri begitu. Tetapi kita masih dalam satu jaringan karena sumber newsroom dan lain-lain masih terpusat di satu sistem antara media satu dengan media yang lain di Kaltim Post Group. Tetapi karena kebutuhan bisnisnya berubah, sistem algoritmanya berubah, pada akhirnya kita mengembangkan bisnis portal berita ini menjadi istilahnya hyperlokal. Kenapa hyperlokal? Prokalnya tetap mengcover area Kalimantan, tetapi website-website anak perusahaan atau media jaringan Kaltim Post Group yang lain juga berkembang dengan hyperlokalnya itu. Itulah kenapa misalnya kita kemudian punya Bontang Post ID di Bontang yang dia sangat lokal, hyperlokal. Betul-betul hanya menggarap Bontang dan menjadi boleh dibilang salah satu website yang terbaik di Bontang. Kemudian kita menggarap yang lain-lain di Berau, di Tarakan, di Banjarmasin, di Sampit, dengan website sendiri-sendiri. Teman-teman juga saya kira di usia ke-10 ini sedang menyiapkan portal-portal yang hyperlokal lain. Mungkin akan ada portal tersendiri nanti di IKN, di Tenggarong, di Samarinda, di kota-kota lain yang lingkup coverage liputannya itu betul-betul lokal karena kebutuhan tadi itu, kebutuhan bisnis, kebutuhan algoritma. Nah, Prokalnya tetap menjadi payung untuk mengcover liputan di seluruh Kalimantan karena sejak awal kita declare ini adalah portal Kalimantan. Nah, jadi memang skema bisnisnya berubah, persaingannya juga berubah, sehingga yang terpenting saya kira bagaimana teman-teman di Prokal tetap mengikuti perkembangan itu sehingga harus tetap relate ya, relate dengan audiens, relate dengan teknologi karena teknologinya juga terus berubah. Saya melihat persaingan ini sebenarnya
sesuatu yang alamiah, yang lumrah. Hanya saja memang menjadi struggle untuk media-media online ketika kue kue bisnisnya tidak berkembang sebesar kecepatan orang-orang membuat media. Nah, sehingga boleh dibilang sekarang jumlah medianya bertumbuh terus, bahkan pertumbuhannya eksponensial begitu. Sementara kue bisnisnya itu tidak secepat itu berkembangnya. Misalnya kalau kita bicara iklan programatik sebagai salah satu sumber revenue-nya portal berita, itu kuenya segitu-segitu saja, tapi yang tadinya diperebutkan oleh 10 media misalnya, sekarang diperebutkan oleh 100 media. Sehingga masing-masing media mendapat porsi yang kecil-kecil, mungkin hanya ada top 3, top 5 yang mendapatkan kue cukup baik. Nah, saya optimis Prokal berada di ranking atas itu untuk programatik. Kemudian revenue lain katakanlah dari kerjasama dengan pemerintah daerah, kerjasama dengan swasta, yang angkanya juga pertumbuhannya tidak secepat pertumbuhan media-media online itu. Sehingga boleh dibilang secara persaingan memperebutkan audiens itu lebih mudah dibandingkan memperebutkan kue bisnisnya gitu, karena kue bisnisnya tidak secepat pertumbuhan medianya berkembang. Bahkan kalau kita bicara revenue dari kerjasama pemerintah misalnya, makin kesini kan juga nilainya berkurang karena ada efisiensi, karena ada kebijakan-kebijakan. Nah, syukurnya Prokal bisa menyesuaikan di semua bidang itu, programatiknya jalan, kerjasama dengan mitra-mitra juga berlangsung dengan baik, sehingga kita confident dengan jalan bisnisnya Prokal sejauh ini. Ya, teknologi berubah, kemudian bisnis juga berubah. Tentu tidak mudah mengelola media online saat ini dibandingkan ketika Prokal pertama dilahirkan 10 tahun yang lalu. Tetapi saya yakin teman-teman pengelola Prokal saat ini terus mencari cara, terus melakukan improvement, terus melakukan inovasi begitu, sehingga tetap relate, tetap hadir di tengah masyarakat sesuai kebutuhan publik. Saya dengar teman-teman semakin menseriusi juga platform-platform yang lain di media sosial, kemudian juga model-model liputannya berubah, gaya penulisannya berubah, terus mencari cara untuk membuat konten-konten yang memang sesuai dengan kebutuhan audiens sekarang gitu, sehingga kita tidak stuck di gaya yang itu saja, karena kita tahu pasarnya berubah, audiensnya berubah. Ya, 10 tahun saya kira banyak pelajaran, banyak pengalaman di Prokal, dan saya yakin ini adalah perjalanan yang baik, yang di antara seluruh perusahaan, anak perusahaan, media jaringan di Kaltim Post Group, Prokal adalah salah satu yang secara bisnis baik, secara kualitas konten juga baik, menjadi salah satu kebanggaan kita di grup Jawa Pos, karena Kaltim Post Group adalah bagian dari Jawa Pos Group begitu. Ya, saya hanya berdoa ini satu dekade, kita menapak ke dekade berikutnya dengan hasil yang lebih baik dan lebih istimewa lagi.